Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Delvia Magdalena Sitompul, NPM 200-103-0072. Saya mahasiswi semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video kali ini saya akan menyampaikan komponen-komponen pembelajaran, tepatnya pada materi pendidikan anak usia dini. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini menurut Nasional A adalah Association National in Education for Young Children, adalah anak yang berada pada rentang usia lahir sampai 8 tahun. Anak usia dini memiliki potensi genetik dan siap untuk dikembangkan melalui pemberian berbagai rangsangan, sehingga pembentukan perkembangan selanjutnya dari seorang anak sangat ditentukan pada masa-masa awal perkembangan anak. Menurut Sujino, menjelaskan bahwa anak usia dini adalah sekelompok anak yang berusia 0 sampai 8 tahun yang memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui berbagai rangsangan. Menurut Gibran, melukiskan istilah bagi anak dengan kalimat, anakmu bukanlah anakmu, melainkan anak zamannya. Di slide berikutnya ada aspek-aspek perkembangan anak usia dini. A. Perkembangan fisik, motorik halus maupun kasar. Yang termasuk motorik halus dalam hal ini adalah gerakan tangan, dan yang termasuk dalam motorik kasar adalah pergerakan si anak naik turun tangga ataupun memanjat. B. Perkembangan emosional dan sosial. Emosional dalam hal ini menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan si anak, baik itu perasaan sedih, senang, kesal, gembira, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada C. Perkembangan kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif di sini contohnya adalah perkembangan kemampuan si anak untuk menggunakan bahasa. Namun, aspek-aspek perkembangan anak ini tidak digunakan mutlak oleh seluruh negara. Namun ketiga aspek ini merupakan acuan yang digunakan dalam menentukan aspek perkembangan anak. Misalnya ada checklist di Australia yang memisahkan antara perkembangan bahasa dengan perkembangan kognitif intelektual. Pembelajaran bagi anak usia dini. 1. Belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran sering sekali menimbulkan kebingungan dalam pembedaan kedua istilah tersebut. Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang belajar dan pembelajaran. Belajar menurut pandangan kognitif sebagai perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Belajar merupakan pandangan teori pemrosesan informasi yang dipelajari. Semakin banyak informasi yang diterima seseorang, maka akan semakin banyak pula orang tersebut belajar. Tujuan pembelajaran. Ada beberapa aspek yang menjadi tujuan pendidikan anak usia dini yang akan mendukung psikologi perkembangan anak tersebut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Tujuan pendidikan anak usia dini mengarah kepada perkembangan pertemanan di antara anak-anak di kelompok usia yang sama, membangun pertemanan yang kuat dan juga membantu mereka keluar dari zona nyamannya. Sebagai hasilnya, seorang anak bisa mengatasi rasa malunya dan bergabung dengan teman lainnya, juga mengalami perkembangan sosial. Tujuan yang kedua ada mengembangkan antusiasme belajar. Ketika anak mempelajari sesuatu melalui permainan yang berbeda dan aktivitas yang terstruktur, hal itu akan meletakkan landasan untuk belajar dan juga mengembangkan kekuatan imajinasi mereka. Keinginan untuk mendapatkan pengetahuan lebih terbangun pada tahap ini. Dasar-dasar membaca dan menulis juga didapatkan pada sekolah usia dini dan juga akan membantu anak menyadari pentingnya pendidikan dalam hidup. Di poin ketiga ada mendapatkan perkembangan menyeluruh. Pendidikan pada hari-hari awal seorang anak menjamin semua perkembangannya. Lingkungan seperti sekolah akan memberikan dasar untuk perkembangan fisik, sosial, emosional, dan mental anak yang merupakan faktor yang sangat penting untuk tahap berikutnya dalam kehidupannya. Ketika seorang anak mendapatkan lingkungan di mana dia bisa mengekspresikan ide serta perasaannya dengan bebas, maka hal itu akan membantu untuk mengidentifikasi area lemah dari anak tersebut. Tujuan keempat ada mengajarkan rasa hormat. Anak-anak seringkali mencoba untuk meniru perilaku yang mereka amati. Ketika mereka mengamati hubungan yang positif dan penuh rasa hormat antara dua orang tuanya atau guru dan pengasuh di sekolah, mereka juga akan mencoba mengikuti perilaku yang sama.
Pendidikan anak bayi menanamkan pada masa perlunya menghormati perasaan anak lainnya. Selanjutnya ada mengembangkan kerjasama kelompok. Tujuan pendidikan anak usia dini memastikan bahwa seorang anak belajar untuk kerjasama dan berbagi barang miliknya dengan anak lain. Mungkin akan sulit meyakinkan seorang pada beberapa hari pertama, tetapi sangat penting bahwa dia akan mempelajari seni bagi usia awalnya. Tujuan yang keenam ialah mengajarkan ketangguhan. Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini juga mengajarkan ketahanan pada anak melalui pengalaman. Masyarakat yang selalu berubah membuat penting bagi anak untuk berkembang menjadi pribadi yang tangguh sejak awal sedini mungkin. Tujuan yang ketujuh adalah melatih konsentrasi. Keterlibatan anak pada tugas-tugas di prasekolah dan aktivitas menuntut konsentrasi dalam tingkat yang lebih tinggi dari seorang anak. Pergaulan aktivitas akan membantu mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya berkonsentrasi pada saat mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah melatih kesabaran. Dalam hidup orang dewasa, kesabaran kerap kali diuji dan anak-anak harus dilatih untuk mendapatkan menangani situasi yang membutuhkan kesabaran di masa depan ketika ia menjadi orang dewasa. Tujuan yang kesembilan adalah membentuk kepercayaan dan harga diri. Perasaan sejahtera penting bagi seseorang untuk mengeksplorasi bakat mereka. Interaksi yang positif dengan teman sebaya dan guru akan mendorong pandangan positif akan diri sendiri. Kepercayaan diri akan menjadi bagian dari tujuan utama pendidikan anak usia dini. Membangun rasa percaya diri dan keyakinan diri juga bisa dipaparkan dari manfaat anak usia dini sebagai cara membentuk karakter anak usia dini juga. Yang ke-10 ada mendorong perkembangan otak. Aktivitas yang dibuat dan disusun secara profesional di prasekolah akan meningkatkan perkembangan otak. Beragam aktivitas yang melibatkan analisa dan penalaran logis akan membantu anak untuk mengembangkan kemampuan mereka dan memaksimalkan karakteristik anak usia dini yang positif. Tujuan ke-11 ialah mendorong keberagaman. Ada berbagai perbedaan dan keragaman dalam dunia yang modern ini, dan anak-anak perlu diajari untuk menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Tujuan selanjutnya adalah menyeleksi. Salah satu dari banyak keuntungan yang didapat dari tujuan pendidikan usia dini adalah kesempatan untuk beradaptasi dalam penyeleksi usia dini. Penyeleksian dari metode dalam pendidikan karakter di usia dini ini mencakup aspek kesehatan pada anak berusia 3 tahun hingga 5 tahun. Selanjutnya ada kepentingan kesehatan. Mengikuti program pendidikan usia dini yang berkualitas bisa memberi keuntungan pada kesehatan anak. Sekitar 60 hingga 70% anak usia dini atau program perawatan berkualitas yang diberikan dapat mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran anak. Selanjutnya ada membantu perkembangan dan proses belajar. Kapasitas otak anak akan mencapai puncak barunya ketika ia berusia 3 tahun. Pada saat ini dalam kehidupan anak, ia akan mencapai potensi tertinggi untuk belajar berbagai hal baru. Dan tujuan yang terakhir ialah mengenali nilai pendidikan. Lingkungan baru yang ada pada prasekolah akan memberi anak-anak pandangan yang seluruhnya berbeda mengenal persyaratan akan pendidikannya. Mendapatkan pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam hidup anak akan menunjukkan seberapa besar nilai pendidikan yang mungkin ia peroleh. Di slide yang ke-10 ada media pembelajaran. Media pembelajaran anak usia dini adalah semua hal yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan dari pengirim ke penerima untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian anak sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran yang pertama adalah media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio atau kaset. Yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual ialah media grafis dan media proyeksi.
Media grafis adalah media visual yang mengomunikasikan antara fakta dengan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar sebagai poster, kartun, dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media proyektor yang mempunyai unsur cahaya dan lensa atau cermin, misalnya OHP, slide, dan film strip. Dibanding dengan media audio, media visual dalam situasi tertentu lebih baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya bagi anak usia dini. Yang ketiga ada media audiovisual. Media ini yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan audio visual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak. Di metode keempat ada media lingkungan. Lingkungan adalah salah satu tempat suasana yang dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan seorang anak. Metode pembelajaran. Yang pertama ada metode berbicara. Setiap orang pasti pernah bercerita. Seorang bercerita dengan tujuan bermacam-macam. Ada yang tujuannya hanya sekedar menyampaikan informasi, ada yang tujuannya untuk menghibur. Metode kedua ialah metode bermain. Anak usia dini adalah anak yang menyukai bermain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka mengundang banyak hal sebagai sebuah permainan yang menyenangkan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang guru untuk bisa menerapkan metode bermain dalam kelas. Metode proyek sederhana yaitu memberikan pekerjaan kepada siswa. Ada beberapa macam evaluasi pembelajaran PAUD. Yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, ketiga sosiometri, keempat catatan anekdot, kelima pemeriksaan medis, keenam portofolio, yang terakhir unjuk rasa. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Jika ada masukan dan kritik, saya persilahkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini dapat membantu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Bye-bye.